Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 277, Gurun Sanguin yang buas. 2 hari kemudian, Huang Xiaolong berangkat ke kota Dewa Segudang, sendirian. Dia meninggalkan Jiang Tianhua, Chen Xiaotian, dan Su Meimei untuk mempertahankan kota setan hitam, jika keadaan berubah. Tidak lama setelah Huang Xiaolong meninggalkan kota iblis hitam, dalam kehampaan beberapa ribu mil dari kota iblis hitam, ruang berfluktuasi saat sebuah sosok muncul. Orang ini tidak lain adalah Yao Fei dari keluarga Yao. Yao Fei berdiri di udara, bergumam pada dirinya sendiri, menurut informasi Dewa Templar, bajingan itu memasuki tanah Betlam, tetapi tanah Betlam membentang tak berujung sejauh puluhan ribu mil, tidak akan mudah menemukannya. Lupakan saja, karena bajingan itu pasti ada di sini, aku tidak percaya dia bisa lolos dari genggamanku kali ini. Siluet Yao Fei berkedip-kedip, bersiul di udara, dan tak lama kemudian, ia tiba di medan perang yang sama tempat Huang Xiaolong berada. Awan roh mati yang sangat tebal. Bahkan Yao Fei tidak dapat menahan diri untuk berseru saat dia melihat awan merah gelap berkumpul di langit. Namun, pada saat berikutnya, kegembiraan menerangi matanya. Cahaya gelap menyala di belakangnya dan sosok raksasa yang memancarkan aura jahat, tirani, dan kegelapan muncul roh bela diri kelas atas 12, penguasa jahat kegelapan. Ketika sang penguasa kegelapan jahat menampakkan diri, mulutnya terbuka lebar dan menghisap bagaikan seekor paus melahap air, awan roh orang mati berputar-putar bagaikan angin puyuh ke dalam tubuhnya. Tubuh yang awalnya berwarna hitam pekat berangsur-angsur berubah menjadi merah darah, membuat sang penguasa kegelapan jahat tampak semakin jahat, semakin tirani dan mendominasi. Setengah hari kemudian, Yao Fei berhenti, memanggil kembali penguasa kegelapan jahat. Jika saja aku tidak perlu mencari bajingan kecil itu, aku bisa tinggal dan berlatih di medan perang ini dan setelah 3 tahun aku bisa menerobos alam Sein. Cahaya yang kuat dan mematikan bersinar di mata Yao Fei, tapi belum terlambat untuk menemukan dan membunuh bajingan kecil itu terlebih dahulu, dan kemudian kembali ke sini untuk berlatih. Saat kalimatnya berakhir, tubuhnya berkedip-kedip menjadi kabur, terbang ke arah kota setan hitam. 2 jam kemudian, Yao Fei mencapai kota iblis hitam. Setelah memasuki kota iblis hitam, Yao Fei langsung memilih sebuah penginapan dan masuk ke dalamnya. Saat dia duduk dan hendak makan, dia mendengar orang-orang di meja sebelahnya sedang mengobrol. Kudengar kali ini, lelang kota Dewa Segudang akan melelang teknik kultivasi tingkat surga dan keterampilan bertarung. Seorang pria paruh baya mengenakan jubah hitam dengan tengkorak berseru. Teknik kultivasi tingkat surga dan keterampilan bertarung. Orang di sampingnya tercengang. Benar sekali, teknik kultivasi dan keterampilan bertarung tingkat surga ini adalah teknik 1000 besar dan jari pemecah angin yang tak tertandingi. Itu sebenarnya teknik 1000 besar. Teknik 1000 besar adalah teknik kultivasi yang mulia 1000 besar Tuo yang dia kultivasikan 300 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa begitu seseorang mengolah teknik 1000 besar, mereka akan memiliki kekuatan Buddhisme yang melindungi tubuh mereka, yang secara praktis sebanding dengan menjadi abadi. Jari pemecah angin yang tak tertandingi itu adalah keterampilan pertempuran terkuat yang mulia 1000 besar Tuo. Beberapa ratus tahun yang lalu, banyak ahli alam Sein menemui ajal mereka di hadapan jari pemecah angin yang tak tertandingi milik yang mulia 1000 besar Tuo. Mendengarkan diskusi di meja sebelah, Yao Fei sangat tergoda, pelelangan kota Dewa Segudang. Teknik 1000 besar. Jari pemecah angin yang tak tertandingi. Yao Fei berdiri dan berjalan ke meja sebelah, menatap lelaki setengah baya berjubah hitam dengan tengkorak, dan bertanya, kapan lelang di kota Segudang Dewa diadakan? Pria paruh baya berjubah hitam dengan tengkorak itu menatap Yao Fei dan mendengus, "Nak, apa yang kau katakan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Yao Fei mencubit tenggorokannya, mengangkatnya dari kursi. "Kau tidak mendengarku dengan jelas?" Yao Fei bertanya dengan dingin. "Hea, aku mendengarmu dengan jelas, masih ada 28 hari lagi sampai pelelangan kota Dewa Segudang." Ketakutan memenuhi mata pria paruh baya itu saat dia tergagap menyampaikan informasi yang diinginkan Yao Fei. Menunggu hingga pria itu selesai berbicara, Yao Fei menekan tangannya. Dengan gerakan memutar pergelangan tangannya, terdengar suara tulang patah. Yao Fei melempar tubuh pria paruh baya itu ke sudut penginapan, lehernya terkulai ke samping tanpa tanda-tanda bernapas. Jelas, lehernya patah. Yao Fei melirik ke 4 orang yang duduk di meja yang sama dengan pria paruh baya itu. Menghadapi Yao Fei, mereka berempat mundur dengan tergesa-gesa karena panik, tetapi Yao Fei kehilangan minat pada mereka setelah membunuh pria paruh baya itu. Sebaliknya, dia berbalik, menghilang dalam sekejap. Meninggalkan gerbang kota setan hitam dalam hitungan detik, tujuannya adalah kota Dewa Segudang. Teknik 1000 besar. Percikan api hitam menari-nari sebentar di mata Yao Fei. Menurut pengetahuannya, orang yang menciptakan teknik 1000 besar ini 300 tahun yang lalu, yang mulia 1000 besar Tuo juga memiliki roh bela diri elemen gelap.
Dengan teknik 1000 besar ini, kultivasi ki pertempurannya akan meningkat dengan kecepatan 10.000 li dalam satu lompatan, hari ketika ia menerobos ke alam Sein sudah dekat. Alam suci. Oleh karena itu, kali ini, dia benar-benar harus mendapatkan teknik 1000 besar. Terlepas dari apakah itu melalui pelelangan atau melalui cara lain. Sementara Yao Fei sedang berlari menuju kota Dewa Segudang, di sisi lain gurun, sebuah sosok melintas, melayang di udara. Sosok itu adalah Huang Xiaolong, yang sedang dalam perjalanan menuju kota Dewa Segudang. Huang Xiaolong mengamati tanah kosong di bawah, lalu mengeluarkan peta dari lengan bajunya. Ini seharusnya adalah tanah terlantar sanguin yang buas. Huang Xiaolong mempelajari peta itu, berbicara pada dirinya sendiri. Peta Bedlam Lens ini adalah sesuatu yang Huang Xiaolong minta Jiang Tianhua persiapkan dan meskipun tidak terlalu rinci, peta itu menandai sebagian besar lokasi penting. Di antaranya adalah Savage Sanguin Wastelen ini. Savage Sanguin Wastelen adalah salah satu tempat paling aneh di Bedlam Lands. Menurut legenda, puluhan ribu tahun yang lalu, ada sebuah kota besar di tanah ini, tetapi dua ahli Saint Realm bertempur di sini, menyebabkan kehancuran besar-besaran di kota itu. Sebuah kota yang hancur dan kedua ahli Saint Realm jatuh di sebidang tanah ini, dalam 100.000 tahun terakhir, tidak ada sehelai rumput pun yang bisa tumbuh di sini. Sambil meletakkan kembali peta, Huang Xiaolong menatap langit yang mulai gelap dan mendarat di sebuah bukit kecil dengan cepat. Hari sudah larut, jadi dia memutuskan untuk tinggal di sini malam ini sebelum melanjutkan perjalanan besok. Di atas bukit kecil, telapak tangan Huang Xiaolong menghadap ke atas saat kekuatan hisap yang kuat muncul, mengumpulkan setumpuk kayu mati, api menyala dengan satu titik jarinya. Setelah membuat api, Huang Xiaolong memulai kemampuan bela diri pemulihan instan, langsung memulihkan ki pertempurannya yang terkuras dan kekuatan internalnya hingga penuh. Seiring kekuatan Huang Xiaolong terus meningkat, kekuatan ketiga kemampuan bela dirinya pun ikut bertambah kuat. Kemudian, Huang Xiaolong menghabiskan waktu berlatih taktik Asura dan kitab suci metamorfosa tubuh. Saat malam semakin gelap, cahaya bulan yang cemerlang menyebar seperti lautan kabut darah di atas gurun sanguin yang liar. Karena dua ahli alam suci telah gugur di sini ribuan tahun yang lalu, begitu malam tiba, lautan kabut darah ini akan muncul, maka muncullah nama Savage Sanguin Wastelen. Setengah bulan lagi menuju pelelangan kota Dewa Segudang. Huang Xiaolong menghitung waktunya. Perjalanan ke kota Dewa Segudang ini hanya untuk mendapatkan batu roh kelas 1. Kota itu adalah monumen peninggalan suku Dewa kuno, di area dan ruang di sekitar kota Dewa Segudang terdapat tempat tinggal yang ditinggalkan oleh beberapa ahli suku Dewa. Huang Xiaolong ingin mencoba peruntungannya dan melihat apakah dia bisa menemukan salah satu rumah besar yang terbengkalai ini. Secara umum, akan ada pelet roh kelas 10 atau bahkan pelet roh kelas surga. Jika dihitung-hitung, pemilihan murid Dewa Templar berikutnya tidak lebih dari 3 tahun lagi. Kecepatan kultivasi Huang Xiaolong memang selalu mengagumkan, tetapi masih jauh dari menembus alam Sein dalam kurun waktu 3 tahun. Kecuali dia bisa menemukan pil roh kelas 10 yang legendaris atau pil roh kelas surga. Meskipun daerah di sekitar kota Segudang Dewa memiliki banyak tempat persembunyian para ahli suku Dewa kuno, orang yang berhasil menemukan satu pun jumlahnya sedikit dan jarang, kemungkinannya kurang dari 1 berbanding 1000. Tepat pada saat ini, suara angin yang menusuk terdengar di telinga Huang Xiaolong. Saat menoleh, dia melihat dua orang terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi.